Seorang wanita yang bernama Lisa sedang duduk di sebuah kafe untuk menunggu carpool atau sebangsa mobil travel. Rencananya, Lisa akan melakukan perjalanan ke sebuah kota untuk melakukan operasi. Ketika mobil itu datang, sang supir yang bernama Fabrizio membuat sebuah blog. Ia merekam para penumpangnya dan memperkenalkan mereka. Ada Mark dan kekasihnya Sophia, Lisa, dan juga seorang dokter yang bernama Ricardo. Di dalam perjalanan, Fabrizio dan Mark berbincang tentang mafia di kawasan yang sedang mereka lewati. Tiba-tiba Lisa merasa mual, bukan karena mabuk perjalanan, tapi ia sedang hamil muda. Mereka pun menepi sejenak. Ricardo menyempatkan diri untuk menghubungi istrinya. Sepertinya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Di saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Mark memaksa untuk mengemudi. Fabrizio tidak setuju, tapi apa boleh buat, mesin sudah dinyalakan. Singkatnya, malam pun gelap. Para penumpang yang lain sudah pada tidur. Mark terlihat kelelahan sekaligus ia sedikit mabuk. Mark bertanya tentang kehidupan Fabrizio. Fabrizio mengaku ia sedang kuliah perfilman. Untuk kondisinya, pendengarannya sedikit terganggu dan ia harus memakai alat bantu pendengaran. Tiba-tiba ada domba di tengah jalan. Fabrizio yang melihatnya langsung membanting setir dan mobil mereka menabrak sebuah pohon. Tak terasa pagi pun tiba. Lisa dibangunkan oleh suara Mark yang sedang menahan sakit. Akibat kecelakaan semalam, kaki Mark mengalami patah tulang. Di saat Lisa disuruh untuk menghubungi bantuan, mereka keheranan karena di sana tidak ada sinyal. Tak sampai di situ saja, keheranan mereka bertambah. Tiba-tiba jalanannya hilang. Entah kenapa mereka jadi berada di tengah lapangan yang dikelilingi oleh hutan rimba. Di sana ada satu kabin dan setelah diperiksa tidak ada satu orang pun di dalamnya. Kini mereka mendesak Mark untuk memberitahukan apa yang terjadi semalam. Ia juga heran, padahal saat mobilnya menabrak pohon posisinya tidak jauh dari jalan raya. Lalu Ricardo berniat untuk mencari jalan. Fabrizio akan menemaninya, sekaligus ia menunjukkan arah yang ia tahu dari posisi matahari. Untuk mencairkan suasananya, Sophia mengajak Lisa berbincang tentang kehidupan mereka. Di sisi lain, Fabrizio terus mengoceh, apa mungkin mereka ini terjebak di dalam dunia limbo? Sementara itu, Lisa melihat kalau pintu kabinnya terbuka. Fabrizio dan Ricardo dikejutkan dengan temuan ada 3 patung jerami di tengah hutan beserta 5 kepala babi. Perlahan-lahan Lisa pun masuk ke dalam kabin. Fabrizio merasa ada yang tidak beres karena darah dari kepala babi itu masih segar. Setelah dilihat-lihat, banyak foto dan gambar-gambar aneh di dalam kabin. Lalu Fabrizio dan yang lain masuk ke dalam sana. Dari yang Fabrizio tahu, 3 gambar yang mencolok ini adalah legenda makhluk dunia lain atau iblis yang turun ke bumi. Menurut nenek si Fabrizio, pada masa itu banyak orang yang mati kelaparan dan 3 iblis pun datang menawarkan pertolongan. Dengan syarat orang-orang harus memberinya tumbal. Dan yang harus kalian tahu, masing-masing dari iblis ini berbeda. Ada yang tidak mempunyai mata, tidak punya telinga, dan tidak punya lidah. Jadi setiap ada pengorbanan yang akan diambil oleh mereka, yaitu mata, telinga, dan lidah. Sejak saat itu, orang-orang yang ikut ritual malah menjadi kawanan para iblis ini. Mengetahui hal ini, kecemasan dan rasa takut semakin menjadi di antara mereka. Malam harinya saat Fabrizio sedang buang air kecil, ia melihat ada 2 orang bertopeng di tengah hutan. Lalu suara anak kecil menjerit terdengar di dalam kabin. Sophia dan Lisa pergi mengeceknya. Fabrizio yang ketakutan, ia mengajak Ricardo untuk pergi dari sana. Fabrizio menyuruh mereka untuk naik ke atas kabin untuk berlindung. Alangkah kagetnya mereka menemukan seorang anak kecil yang berada di dalam sebuah sangkar jerami dengan keadaan lidah si anak yang sudah dipotong. Tiba-tiba suara sirine terdengar dan lampu berwarna merah menyala. Ada beberapa orang bertopeng menggusur Mark masuk ke dalam kabin. Sophia yang hendak menolongnya, ia dibungkam oleh Ricardo agar diam. Lisa dan yang lain pun mengintip Mark yang sedang disiksa oleh orang bertopeng ini hingga mati. Ricardo dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya, pagi pun terang. Lisa memaksa untuk mengajak anak itu pergi. Setelah disetujui, mereka pun langsung berlari ke tengah hutan.
Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka dikejutkan oleh temuan banyaknya mobil-mobil bekas tabrakan. Rupanya mereka ini bukan orang yang pertama terjebak di sana. Ricardo menyuruh yang lainnya untuk mencari alat yang bisa mereka gunakan. Ricardo malah marah-marah dan berdebat dengan Sophia. Hal ini membuat kondisinya semakin kacau. Lalu Risa menghampiri si anak gadis yang sedang menyendiri di dalam sebuah mobil. Rupanya mobil itu adalah mobil keluarganya. Si anak gadis ini bernama Ciara. Lisa pun bertanya apakah Ciara tahu jalan keluarnya. Ciara pun menulis kalau tempat ini bukanlah hutan. Lalu sirenenya terdengar lagi. Fabrizio dan yang lain pun melanjutkan lagi perjalanannya. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata mereka kembali lagi ke tempat semula. Kali ini karavan atau mobil mereka tidak ada. Setelah Ricardo marah-marah, ia beranggapan mungkin semua ini hanya mimpi dan dirinya sedang koma. Fabrizio menemukan sebuah bir yang tertinggal. Ia menyarankan untuk berlindung di dalam kabin karena hari akan gelap. Dan jika orang-orang aneh itu kembali, mereka berniat akan melawannya. Malam ini Fabrizio akan berjaga jadi ia tidak minum birnya. Di sini Ricardo curhat kalau ia telah kehilangan pekerjaannya karena kecerobohan yang membuat pasiennya meninggal. Hal ini berimbas kepada keluarganya. Amarahnya membuat Ricardo berucap yang tak seharusnya kepada sang istri. Perjalanannya ini bertujuan Ricardo akan pulang kepada ibunya. Dikarenakan karena ia rasa telah kehilangan segalanya. Untuk mencairkan suasananya, Fabrizio menghibur mereka dengan sebuah lelucon. Saat larut malam, Sophia menyatakan kalau ia tahu Lisa sedang hamil. Tapi Lisa memberitahukan kalau ia akan menggugurkan kandungannya. Sophia pun memberikan Lisa cincin buatannya dan mereka pun tertidur. Tiba-tiba sirenenya berbunyi lagi. Lisa bangun lalu berjalan keluar. Di sana ada banyak orang yang menggunakan topeng. Kemudian Fabrizio menariknya ke dalam dan menutup pintunya rapat-rapat. Mereka mengintip dari jendela, terlihat Ricardo dan Sophia diikat di sebuah tiang. Sementara Ciara, ia dikurung di dalam sangkar jerami. Setelah melakukan jampe-jampe, salah satu dari mereka memotong telinga, mencabut mata dari Ricardo dan Sophia. Kemudian mereka membunuh keduanya. Saat Fabrizio menenangkan Lisa dengan memeluknya, Lisa melihat botol bir. Seolah menyadari sesuatu, ia bertanya kepada Fabrizio kenapa tidak meminum birnya. Dikarenakan sebab bir ini mereka semua menjadi tertidur. Fabrizio terus memelas bahwa ia sudah tidak tahan dengan semua ini. Ia pun memeluk Lisa. Di saat itulah semuanya terbongkar. Rupanya alat bantu pendengaran Fabrizio adalah alat untuk dirinya berkomunikasi dengan sekte sesat ini. Dan Fabrizio adalah bagian dari mereka. Setelah semuanya terbongkar, Fabrizio marah-marah karena Lisa telah merusak segalanya. Lalu seseorang masuk ke dalam dan menyeret Lisa keluar. Paginya Lisa terbangun sudah babak belur dengan kondisi tangan yang dipaku di atas kursi. Ada banyak orang-orang di sana yang sedang bersiap untuk makan. Sepertinya pimpinan mereka adalah si ibu wali kota. Saat Lisa menangis, mereka malah meledek Lisa. Si ibu membiarkan Lisa hidup karena menurutnya Lisa berharga. Dan ia mengatakan kalau mafia bukanlah seperti yang dulu lagi. Lalu ada seorang polisi datang menjemput si ibu. Setelah itu Lisa dibawa ke sebuah ruangan. Yang ternyata semua aktivitas mulai dari mobil sampai di kabin direkam oleh kamera. Jadi ini semua adalah sebuah konten atau film horor yang sedang digarap oleh Fabrizio. Tentunya dengan mengorbankan orang-orang yang tak bersalah. Lisa malah tertawa. Jika dirinya mati sekarang, maka di mana 3 iblis yang diceritakan oleh Fabrizio? Yang sudah pasti bahwa cerita itu adalah karangan Fabrizio untuk skenario filmnya dan si Fabrizio terobsesi untuk membuat film horor yang nyata. Karena orang-orang suka dengan ini. Setelah Fabrizio mematikan siarannya, Lisa nekat mencabut tangannya dari paku. Selepas itu Lisa keluar. Di sana ada banyak mobil dan properti lainnya untuk syuting film. Saat ia melihat ke dalam salah satu mobil, di sana ada jasad teman-temannya. Sekarang Lisa berniat untuk mencari Ciara.
Ketika Lisa sedang berada di dalam sebuah tenda yang terdapat banyak topeng, tiba-tiba ia mendengar teriakan Fabrizio yang sedang marah-marah. Saat Lisa mengintipnya, ternyata Chiara adalah bagian dari mereka dan ia adalah adik Fabrizio. Dan si ibu yang tadi adalah ibu mereka. Fabrizio dan Chiara malah berdebat soal jalan cerita yang harus diubah untuk diperbaiki. Lisa yang mendengarnya bersiap mengambil tindakan. Saat Chiara akan kembali berakting, Lisa sudah menunggunya di luar dengan membawa sebuah senapan. Tanpa segan, Lisa pun menembak Chiara. Tak lupa Lisa juga merekamnya. Fabrizio yang terkena tembakan di kaki tak bisa melawan. Dan akhirnya Lisa mengakhiri filmnya ini. Setelah itu Lisa mencari jalan keluar dari sana. Ketika sirinenya berbunyi lagi, Lisa dikagetkan oleh seorang bocah dengan memakai pakaian renang. Bocah itu pun lari dan Lisa mengikutinya. Mereka melewati pagar yang rupanya area ini dikelilingi oleh pagar dan dipasangi tanda area militer yang dilarang masuk. Tak jauh dari sana ada sebuah pantai yang ramai dengan orang-orang yang sedang berenang. Orang-orang itu terlihat keheranan melihat kondisi Lisa yang berlumuran darah. Lisa pun menceburkan dirinya ke dalam laut. Di tempat lain, orang-orang di luar sana sudah menonton film karya Fabrizio di sebuah situs. Komen-komenan mereka menyayangkan lolosnya Lisa, dan film pun selesai bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.